Ternyata kakek Habib Rizik Syihab, donatur utama pendirian Nahdlatul Ulama. Pendirian organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, pada tahun 1926 tidak terlepas dari peran besar para ulama besar di tanah air. Bahkan di saat pendirian NU itu pula, beberapa kalangan dari umat Islam ikut mendukungnya, seperti dukungan finansial atau keuangan untuk organisasi NU. Terkait hal itu, Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas, sahabat karib mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mengatakan bahwa donatur utama pendirian Nahdlatul Ulama tahun 1926 adalah keluarga dekat ibunda Habib Rizik Syihab. Beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin bin Abu Bakar Alatas. Hal tersebut disampaikan Habib Abu Bakar Alatas dalam Haul 1 Gus Dur di kediaman Ciganjur beberapa waktu yang lalu. Menurut dia, Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang biasa disebut saudagar Betawi ini, bekas kediamannya sekarang menjadi museum tekstil di Jakarta Pusat. Beliau adalah pengusaha sukses yang menyumbangkan 26.000 gulden yang setara dengan 26 miliar rupiah, kata Habib Abu Bakar Alatas. Menurut Habib Abu Bakar Alatas, bahwa donasi tersebut diberikan untuk membiayai pendirian Nahdlatul Ulama 1926 dan diberikan tanpa persetujuan pemerintah kolonial Belanda, karena penjajah Belanda sangat membatasi gerak pribumi untuk melakukan usaha yang bisa membahayakan pemerintahan penjajah di Indonesia. Menurut cucu Habib Abdullah bin Muhsin bin Abu Bakar Alatas, Habib Abu Bakar Alatas adalah sahabat dekat Gus Dur yang menjadi tempat curhat Gus Dur sebelum dan sesudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Saat masih menjabat sebagai Presiden, Gus Dur puluhan kali datang ke kediaman Habib Abu Bakar Alatas di Martapura dekat Banjarmasin, kata Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas. Sekilas berdirinya Nahdlatul Ulama, pada awalnya kalangan pesantren mempunyai tekad untuk melawan kolonialisme dengan membentuk suatu organisasi pergerakan pada tahun 1916. Kala itu bernama Nahdlatul Watan yang mempunyai arti kebangkitan tanah air. Karena tidak sejalan dengan gagasan pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban, maka kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Dengan demikian, kalangan pesantren tidak dilibatkan dalam delegasi Muktamar Alam Islam Kongres Islam Internasional di Mekah untuk disahkan. Setelah itu, kalangan pesantren membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hezaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dengan desakan Komite Hezaz dan seruan dari penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud membatalkan pengesahan tersebut dan sekarang di Mekah bebas untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab masing-masing. Setelah itu, untuk mengantisipasi perkembangan zaman, lalu dibentuklah organisasi yang lebih sistematis. Organisasi yang dibentuk awalnya dimusyawarahkan dengan para kiai, kemudian lahirlah Nahdlatul Ulama yang mempunyai arti kebangkitan ulama. NU atau Nahdlatul Ulama lahir pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di bawah kepemimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun merumuskan kitab Qanun Asasi atau prinsip dasar dan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU dan menjadi dasar dan rujukan pemikiran dan tindakan keagamaan juga politik warga Nahdlatul Ulama.